Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Najah TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan segenap puja dan puji syukur kepada Allah atas izinnya di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir di majelis ilmu yang mulia yang kita laksanakan pada setiap hari ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ikhwas sekalian dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan di kitab Adab al-Islamiyah, yaitu adab-adab seputar kewajiban kita selaku kaum muslimin tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan ini kita akan masuk kepada Al-Muhadaratus Tsaniyah, yaitu pertemuan yang kedua. Itu kita akan membicarakan insyaallah ta'ala itu adabul wudu. Itu adab yang berkaitan tata cara kaifiyah wudu. Setelah kita selesai membahas adab bangun tidur dan juga adab buang hajat yang telah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka kita akan lanjutkan dengan adab-adab yang mesti kita ketahui waktu kita melaksanakan wuduk. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wuduk itulah syartun min syuruti sihatis shalah. Itu salah satu syarat dari kesempurnaan dari diterimanya solat kita. Perlu kita mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan wudhu ini yang mesti kita kerjakan. Ikhwas sekalian muka Allah Subhanahu wa taala, apa itu dikatakan al-wudhu? Ya, definisi al-wudhu. Wudhu itu adalah huwa at-ta'abbud lillahi ta'ala bighislil wajhi wal yadain ilal mirfaqain wa masur ra's wa khaslur rijlain ilal ka'bain. Yang dimaksud dengan wuduk itu adalah ada wuduk, ada al-wudu, ya. Kalau dia berbaris waw itu dhammah, itu adalah wuduk pelaksanaannya. Ya, kalau al-wudu itu adalah air untuk berwuduk. Definisi dari wuduk itu adalah ta'abbud lillah, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi kita melaksanakan wudhu berbeda dengan membasuh, sekedar membasuh. Kan biasa kita membasuh tangan. Tapi kalau kita sudah niatkan untuk berwudhu, itu sudah dinilai dengan at-ta'abbud lillah, yaitu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu bi ghuslil wajh, dengan membasuh muka, wal yadain, dan kedua tangan, ilal mirfaqain, kepada dua batas siku, wa masras, dan menyapu kepala, wa ghuslul rijlain, membasuh
dua kaki hingga dua mata kaki ilal ka'bain. Inilah yang dikatakan pelaksanaan dari al-wudu. Ya. Itu dia ta'rif daripada wudu. Ana ulangi, at-ta'abbud lillahi ta'ala bi ghuslil wajhi wal yadain ilal mirfaqain wa masur ra'si wa ghuslur rijalain ilal ka'bain. Ya. Jadi ikhwas sekalian, berbeda dengan sekadar membasuh muka, ya, atau sekadar membasuh tangan. Tapi kalau kita mulai dengan niat itu untuk melaksanakan wudhu, sudah dinilai ta'abbud lillah, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan amalan, ya, tergantung kepada niat yang kita lakukan. Dan kesempurnaan diterima tidaknya ibadah solat kita itu tergantung dari kesempurnaan wudhu yang kita kerjakan. Ya, terkadang kita ikhwas sekalian, ya, tidak memperhatikan adab-adab yang mesti kita lakukan di waktu wudhu itu, ya. Apalagi kalau kita terburu-buru, ya, apalagi masbuk, ya nak? Nah, ini kalau masbuk sudah tidak terkejar lagi, ya. Dan ini akan merusak ibadah solat kita. Nah, perlu kita perhatikan adab-adab ini. Kita mulai yang pertama. Wa awwalu hadhil adab. Yang pertama dari adab ini adalah at-tasmiyatu 'alal wudu. Apa itu at-tasmiyah? Kita membaca basmalah atau membaca bismillah. Nah, kita sharing kadang-kadang selesai solat, selesai wudhu baru teringat basmalah, ya, atau mungkin di tengah wudhu baru teringat bismillah, atau sama sekali lupa. Ini kita lihat hukumnya bagaimana, ya, kalau kita melalaikan tasmiyah qabla wudhu, melalaikan ucapan bismillah ini. Nah, kita kutip ikhwas sekalian hadis yang dinukil dari Imam At-Tirmidzi, ya, di dalam kitab Sunan beliau, dari lafaz hadis Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaiha. Alaihi, ya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya, artinya wudu itu. Tidak ada artinya wudu itu bagi siapa yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana pengertian la wudu'a di sini. Ya. Tidak ada nilainya, tidak ada artinya bagi siapa yang tidak membaca bismillah sebelum dia berwudu. Artinya adalah la wudu'a kamil illa bitasmiyah. Artinya tidak ada wudu itu nilainya sempurna kecuali dengan mengucapkan bismillah. Yang dimaksud di sini adalah bismillahi ay an yakula bismillah. Artinya dia mengucapkan lafaz bismillah dengan nama Allah. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, digarisbawahi oleh Syekh di sini, yang dimaksud dengan la wudu'a di sinilah la wudu'a kamil. Artinya tidak sempurna nilai ibadah wudu kita kalau kita tidak mulai dengan membaca bismillah. Nah, kalau kita lihat ada beberapa faedah dari hadis ini, ya, hadis yang kita baca tadi. Faedahnya ada 5 faedah dari hadis ini. Yang pertama, annahu yustahabbu dzikru ismallah ta'ala indal wudu.
Yang pertama faedahnya adalah disunnatkan, istihab, disunnahkan menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak berwudu. Nah, ini di sini ya kita mengamalkan tentu yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita tidak menyebut nama Allah waktu berwudu ini, kita tidak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa annahu kullama kana al-amal muwafiqan li sunnah kana aktsaru ajran. Nah, ini dia. Bahwasanya tatkala kita beramal, ya, tatkala kita melakukan suatu amalan muwafiqan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aktsaru ajran, adalah itu akan mendapatkan pahala yang paling banyak. Ya. Jadi kalau amalan yang kita baca itu sesuai muwafiq dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendapatkan pahala yang banyak. Kan bacaannya bismillah saja, tapi dia sesuai dengan apa yang dicontoh, penempatannya itu yang harus sesuai. Kala amalan sedikit itu sesuai dengan muwafiq bisunnah, itu akan mendapatkan pahala. Sama dengan kita membaca istighfar setelah sholat. Kan istighfar berapa kali kita baca? 3 kali. Kalau bagus kita baca 5 kali, gimana kira-kira? Atau 7 kali, ya? Atau 100 kali istighfar, kan sama-sama istighfar juga. Tapi tatkala kita baca 7 kali, tidak ada riwayatnya. Apalagi 100 kali. Yang ada hanya istighfar itu astaghfirullah. Nah, tatkala yang kita ucapkan itu sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang mendapat ajran katsira, pahala yang banyak. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah setelah min kulli duburi shalah? Setelah selesai salat Rasulullah membaca Al-Fatihah. Ya, astagfirullah ya. Kemudian dengan wirid-wirid. Walaupun itu adalah keutamaan membaca Al-Fatihah yang besar di sisi Allah, karena dia itu termasuk ummul Quran, ya, tapi penempatannya tidak sesuai. Nah, di sini maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan mendapat iqab. Ya. Kepada sahabat dulu, kenapa dia apakah aku akan diazab dengan mengerjakan sholat? Tidak. Tapi engkau diazab karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ikhwas sekalian. Tatkala kita, maka hendaknya sebelum kita beramal itu hendaklah kita tanyakan ainad dalil. Mana teringat dengan Ustaz Kizai, ya. Ustaz kita rahimallah paling keras dalam masalah ini, ya. Ustaz kita rahimallah, Ustaz Yazid, ainad dalil. Nah, itu ya. Mana dalil kita mengamalkan itu? Ini kita pertanyakan dulu, kita kerjakan ini, ada enggak sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu baku. Baku artinya sudah petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwas sekalian, menurut Allah, hendaklah kita, ya, setiap yang kita baca, setiap yang kita lakukan itu adalah muwafiq, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan akan mendapatkan pahala yang banyak. Hanya nilai sedikit bismillah, sesuai, maka itu akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah SWT. Ya, wahuna faidah. Di sini ada faedah yang berkaitan dengan menafikan. Apa itu nafyu? Ada an-nafyu, ada isbat. Di dalam la ilaha illallah itu ada dua kaidah. Ada an-nafyu wal isbat. Apa itu dalam kalimat la ilaha illallah? Ada nafi dan ada menetapkan. Itu dalam kajian kita, dalam kajian tauhid. La
ilaha, an-nafyu, menafikan tidak ada ilah yang wajib diibadahi kecuali Allah. Di situ isbat, menetapkan Allah, bahwasanya tidak ada yang kita ibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Itu salah makna, salah arti. Tapi yang dimaksud ilah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Di sini makna. Ada nafyu, ada isbat. Seperti isbat bi asma'illahi wa sifatihi al-ulu 'alal arsyah, 'alal arsy. Itu menetapkan Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang menetapkan dirinya sendiri di atas arsy. Nah, kita lihat ikhwah sekalian, ada 3 bentuk nafi ini, meniadakan ini. Ya, ada 3 bentuk menafikan ini. Yang pertama namanya nafyu sihhah. Ya, nafyu sihhah. Apa itu? Menafikan dengan artian tidak, dengan artian sihhah, ya, benar, ya. Artinya menafikan bahwasanya perbuatan itu tidak akan benar. Nafyu sihhah. Ya. Seperti apa contohnya? Seperti perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la salata bi ghairi tuhur. Itu meniadakan tidak diterimanya solat itu. Apa artinya itu? Tidak sah solat kecuali dengan bersuci. Itu menafikan sihhah, ini namanya. Kalau itu meniadakan, ya, kalau tidak dilakukan pekerjaan itu tidak sahih amalannya. Apa itu? Contohnya, kalaupun kita sholat tapi tidak mengerjakan wudhu, sahkah sholat yang kita kerjakan? Tidak sah sholatnya. Kenapa kata Rasulullah, la sholata illa bituhur. Tidak sah sholat yang kita kerjakan kecuali dengan bersuci, tuharah. Ini namanya nafyu sihhah, ya. Ai la sholata sahihatan illa bituharah. Artinya tidak sah sholat, ya, kecuali dengan tuharah, dengan bersuci. Ya. Itu menafikan as-sihhah. Jadi ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak lakukan itu artinya tidak sah, ya, kalau kita tidak kerjakan. Itu yang pertama. Contohnya lagi apa? Yang kita kerjakan 17 rakaat setiap hari, ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yaqra'a bil Fatihah. Tidak ada sah salat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, ini nafyu as-sihhah juga. Nah, semisal seperti itu. Ya. Misalnya la yasihul hajj illa bin niyah. Tidak akan sah pelaksanaan haji kecuali dengan niat ihram. Itu. Jadi di sini adalah nafyu sihhah, dan semisal dengan itu banyak lagi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pahami, ikhwas sekalian. Berarti kalau tidak dikerjakan, apa itu tadi? Amalan tadi rusak. Amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Ya. Itu dia yang pertama. Al-qismu tsani, yang kedua adalah nafyu kamal. Apa itu nafyu kamal? Menafikan kesempurnaan. Nah, itu dia. Menafikan, meniadakan sempurna. Ya. Artinya tidak sempurna. Apa contohnya? Seperti perkataan sallallahu alaihi wasallam, la i'tikaf illa fil masajid thalathah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid.
Masjid ai al-i'tikaf kamil. Jadi yang dimaksud ini tiga masjid itu adalah Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Jadi maksud Rasulullah SAW la i'tikaf di sini maksudnya apa? Apakah tidak sah? Tidak, tapi adalah nafyul kamal. Artinya apa itu? Tidak sempurna. Berarti i'tikaf di masjid-masjid yang lain bernilai ibadah. Tapi yang lebih sempurna pahalanya adalah kata Rasulullah di tiga masjid itu. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Maka ikhwah sekalian kita berazam agar Allah berikan kita rezeki bisa hendaknya selalu itikaf di salah satu tiga masjid ini. Apalagi itikaf di bulan Ramadan. Ya. Karena keutamaannya. Ai al-i'tikaf kamil. Jadi yang maksud di sini kata Rasulullah di sini itu dia i'tikaf ya yang sempurna ya. Jadi dia tidak sempurna ya di selain ketiga masjid tadi. Tetap dia bernilai pahala di sisi Allah, tapi yang pahala yang sempurna itu dapat i'tikafnya di tiga masjid, bukan meniadakan tidak sah. Jadi kalau kita iktikaf di bulan Ramadan di Masjid Umar, diterima tidak pahalanya oleh Allah? Diterima. Sah nggak kita iktikaf? Sah. Tapi pahalanya tidak sempurna, tidak sama nilainya dengan kita iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjid Haram atau di Masjid Aqsa. Di sini ikhwas sekalian. Nafyul kamal itu bentuk yang kedua. Ya. Juga wa kama fil hadis alladzi ma'na, sama juga dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Apa tadi hadis yang kita baca? Yang di awal tadi. La wudu'a, tidak ada wudu liman lam yadhkurismallah alaihi. Tidak ada nilai wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah. Ini artinya adalah ala qauli jumhur al ulama. Ini menurut pendapat jumhur ulama artinya nafyul kamal. Apa itu? Menafikan, meniadakan kesempurnaan. Tapi kalau dia tetap berwudu, wudunya tetap sah. Tapi pahalanya tidak sempurna. Maka dianjurkan kepada kita sebelum kita berwudu agar kita menyebut bismillah. Nah ini ikhwas sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk sekaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Dan yang ketiga, al-qismu tsalis ya, nafyu yang ketiga itu adalah nafyul wujud, menafikan ketiadaan ya. Menafikan ketiadaan yaitu ketiadaan dia, nafyul wujud. Seperti perkataan mereka ya, la rajula fid dar, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Itu maksudnya menafikan tidak ada benar, memang tidak ada laki-laki di rumah. Itu dia bentuk yang ketiga ini. Ai la rajulun mawjud fid dar. Tidak ada seorang pun laki-laki berada di rumah. Nah, ikhwas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk nafi meniadakan yang disebut tadi. Nah, ya. Jadi sini kita pahami maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah nafyu nafyu kamal, itu meniadakan kesempurnaan, tidak sempurna dia. Nah, kita lihat hukum fikih tentang bacaan basmalah di awal wudu. Ya, al-hukmul fikhi lil basmalati fi awalil wudu. Hukum fikihnya dalam untuk membaca basmalah setiap awal wudu. Berpendapat jumhur, mayoritas para ulama ya, mayoritas ya, ini jumhur itu artinya mayoritas
para ulama. Mereka berpendapat bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi, ya, la solata, apa itu di, la wudu'a liman lam yazkur ismallah, ya, la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Artinya apa? Jumhur berpendapat hadis ini adalah menunjukkan lil kamal, yaitu tidak sempurna. Tidak sempurna pahala yang didapatkan bagi mereka yang tidak membaca basmalah, bismillah. Lidzalika qalu, maka pendapat para ulama, jumhur para ulama mengatakan bistihbab at-tasmiyah 'ala wudu. Nah, jadi untuk itu mereka berpendapat agar kita membaca bismillah tatkala kita akan melaksanakan wudu. Ini jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kemudian juga, ya, kalau pendapat Imam Hanafi, zahabal Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah, tiga mazhab ini berpendapat ila anna tasmiyata sunnatun inda betida'il wudu. Jadi pendapat daripada Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya membaca basmalah ketika hendak wudu itu adalah hukumnya sunnah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita memulai wudu itu. Ya. Kalau jumhur tadi apa? Disukai, mustahab, ya. Nah, jadi dengan demikian, ya, hendaknya kita membaca basmalah, ya, yang dituntut dengan hadis ini tatkala kita akan melaksanakan taharah, ya, kita membaca basmalah, tetapi tidak cacat kita, tidak aib, ya, kalau kita tidak membaca atau tidak ingat, ya. Dan ini apabila kita tidak membaca basmalah tadi. Nah, kalau dia lupa, bagaimana hukumnya kalau dia lupa membaca basmalah, ya? Apakah dia lupa di awal, di tengah, atau di akhir? Tidak ingat sama sekali. Setelah selesai wuduk, mau sholat baru teringat dia tadi tidak membaca basmalah, tidak baca bismillah. Bagaimana hukumnya? Wa in nasiyatas al-mutawaddi at-tasmiyah fi al-wudu, ya. Wa dzakara fi asda'i ata biha hatta la yakhlu al-wudu bismillah taala. Nah, ini menurut Syekh. Kalau dia lupa misalnya di awal, jadi seorang yang akan berwudu itu lupa membaca basmalah tatkala dia mau mulai membacanya, mulai wudu, fi awal wudu, lupa dia membacanya. Tapi tatkala dia sedang mengerjakan wudu itu baru ingat, ya, lah tabasuh kepala, ya, baru ingat, saya tadi belum membaca bismillah. Apa yang dilakukan? Maka hendaklah dia membaca bismillah di tengahnya, ya. Agar apa? Hendaklah dia membaca bismillah tatkala dia ingat itu, walaupun dia sudah melaksanakan wudu. La yakhlul wudu' min bismillah, agar dia tidak sepi, tidak sunyi, atau tidak melakukan sama sekali membaca bismillah, ya. Jadi artinya Pak, ya, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita membacanya di awal, di tengah sedang kita melakukan. Lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Itu dia. Masih kita dinilai apa namanya? Berpahala, mendapat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kalau kita lupa di awal, tapi yang dianjurkan, yang disunnahkan itu adalah di awal kita mulai membaca, mulai melakukan wudu. Bismillah, baru kita kumur-kumur, gitu ya. Kemudian masuk istinsaq, masuk hidung. Dan pendapat Imam Hambali, waqad dhahabal Hanabilah ila anna tasmiyata fil wudu. Ini kalau pendapat Imam Hambali lebih ekstrem lagi. Dia lebih kuat lagi.
Apa kata pendapat Imam Hambali atau mazhab Hanabilah? Mereka berpandangan bahwasanya anna tasmiyata fil wudu'i wajibatun. Kalau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Hanabilah, bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya wajib. Wah, kalau wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan berpahala dalam hukum fikihnya. Ini pendapat pendapat mazhab Hanabilah. Wajibatun hiya qaulu bismillah, dia wajib membaca bismillah. Atau kata menurut pendapat Hanabilah ini la yakumu ghairuha maqamaha wastadallu liwujudiha hadis. Jadi kata menurut mazhab Hanabilah itu tidak sah dia, ya, kalau dia tidak lakukan, dan berdalil mereka dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya, berarti dalam mengikut mazhab Hanabilah kita tidak boleh meninggalkan basmalah atau membaca bismillah ketika wuduk, hendak kita lakukan. Ini dia pendapat mazhab Hanabilah, ikhwas sekalian. Ya. Dan kita lihat selanjutnya, wa tasqutu tasmiyah halatas sahwi tajawuz, ya, dan gugur dosanya tatkala kita tidak membaca basmalah ketika lupa, ya, atau kita lupa, tidak ingat sama sekali, ya, tidak ingat sama sekali, maka ini gugur dosanya. Li hadis tajawazallah an ummatil khata' wa nisyan wa mastaqarru alaih. Artinya Allah, ya, membolehkan atau memberi keringanan kepada umatnya bagi mereka yang tersalah dan lupa, ya, dan yang lupa. Ini dia terangkat pena itu bagi yang lupa dan bagi yang lupa dan salah. Nah, kalau dia ingat tatkala dia kerjakan itu baru ingat, maka seperti yang kita katakan tadi, maka dia segera untuk membaca bismillah. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sengaja meninggalkannya? Ya, tadi kan di awal yang disunahkan. Kalau ingat di tengah diletakkan. Ya, kalau melewatinya atau lewat dia tidak ingat sama sekali, maka ini juga gugur, ya, tidak dinilai berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja, wa in taraka amadan, ya, dia tinggalkan dengan sengaja, dia tidak membaca bismillah. Bagaimana hukumnya? Ini sini, lihat di sini, ikhwas sekalian, lam tasihut ta'arah li'annahu lam yadhkuril ismallah ala ta'arah. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka tidak sahlah wuduknya. Dia ini. Kalau dia bersengaja tidak ada nilainya ini, maka disinilah dia wuduknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wuduknya tidak diterima, berarti sholatnya juga tidak akan diterima oleh Allah. Di sini pendapat para ulama, ya, dan dijelaskan oleh saya di sini, ya, secara sengaja. Jadi menurut ulama, menurut jumhur tadi itu adalah menafikan kesempurnaan pahala wuduk tadi kalau kita tidak membacanya di awal wuduk. Itu, ya. Yang menjumhur ulama kan tadi pertama kita nafyul kamal, yaitu menafikan kesempurnaan pahala, yaitu kalau kita tidak membaca basmalah di awal wudhu, ya, tidak sempurna dia. Tapi kalau dia sengaja meninggalkannya, maka ini, ya, sah, tidak lam tasih taharah, tidak sah taharahnya karena tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Nah, ikhwas sekalian, itu adab yang pertama yang harus kita lakukan dalam melaksanakan wudhu, ya. Yang kedua, al-adabul tsani, as-siwak, ya,
hendaklah kita menggunakan as-siwak. Siwak itu adalah sejenis kayu, ya, kalau kita masyhur itu di Timur Tengah, yang dicontohkan itulah salah satu min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membersihkan mulut kita dengan siwak, ya, dengan siwak. Hatta Rasulullah SAW sekarat pun dia meminta siwak kepada Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahkan waktu Rasulullah SAW pertama datang ke rumah, yang dia lakukan itu adalah bersiwak. Nah, ini maka kita hidupkan sunnah ini. Nah, kita lihat bagaimana kaitan dengan wuduk. Yang kedua, adab yang kedua, hendaklah kita setelah basmalah itu baca bismillah, kita bersiwak. Hadis riwayat Imam Ahmad, rawahu Imam Ahmad dengan sanad hasan, dengan sanad yang hasan, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in aw ma'a kulli wudu'in siwak wa la akhartu isya al-akhirah ila thuluthil lail. Ya, ikhwan sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka ketika hendak solat, ya, biwudu, dengan berwudu, au ma'akulli wudu siwa, ya, atau bersama setiap wudu itu adalah siwa. Ini lafaznya dari Abu Hurairah, ya, dari hadis dari matan dari Abu Hurairah, atau dari sanadnya dari Abu Hurairah, seperti itu. Dalam hal lafaz yang lain, laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak solat. Artinya apa itu? Setiap hendak melaksanakan wudu. Nah, wala akhartu isya, dan aku akan mengakhirkan isya, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Makna dari ini, ikhwan sekalian, hadis ini makna yaitu ai annaha atifatun, artinya dengan au itu hendaknya kita gabungkan antara hendak melaksanakan wudhu itu kita melakukan siwak, ya. Setiap hendak wudhu kita melakukan siwak. Ini dia. Apa yang dapat kita petik dari hadis ini? Mustafadu min hadis, ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya, hadis dari Abu Hurairah ini tentang siwak yang kita bacakan tadi. Yang pertama, masru'iyatu tasawwur lisaim walau ba'da zawal, ya. Disyariatkannya kita bersiwak, ya, bagi orang yang berpuasa juga bersiwak walaupun setelah tergelincir matahari, ba'da zawal. Jadi artinya siang hari Ramadan pun kita boleh melakukan siwak, ya. Kan kita biasanya pagi saja bersiwak, ya. Nah, maka dengan hadis ini para ulama menyatakan bahwasanya hatta zawal, ya, tergelincir matahari pun kita boleh melaksanakan apa? Siwak. Walau ba'da zahirah, ya, walaupun setelah zuhur, ya, karena dia itu disyariatkan siwak ketika hendak berwudu. Wa inda kulli shalah, dan juga setiap kita mau salat, kita juga bersiwak. Ya, kan setelah kita mau berwudu bersiwak, mau sholat juga kita bersiwak. Nah, ini salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, karena dia itu, ya, dari antara sunnah dan antara fitrahnya Rasulullah SAW senantiasa menjaga siwak. Maka kita menghidupkan sunnah ini, kawan sekalian, ya, agar kita menjaga aroma mulut kita, terutama lagi waktu kita sholat berjamaah,
Ya, hendaknya kita perhatikan ya, mulut kita, karena kalau kita tidak bersiwak, ini akan mengganggu dari saudara kita. Ya, apalagi kita qiyamul lail, ya. Dalam qiyamul lail itu hendaklah kita sebelum meruduk siwak, kita mau sholat bersiwak. Karena apa? Dalam hadis yang sahih, malaikat itu menempelkan mulutnya di depan mulut kita. Subhanallah, ya. Itu keutamaan kita sholat qiyamul lail. Malaikat menempelkan mulutnya ke mulut orang yang qiyamul lail. Maka janganlah ganggu malaikat itu dengan bau mulut yang tidak sedap. Maka hendaknya kita bersiwak. Ini salah satu sunnah yang kita hidupkan di keluarga sekalian. Jadi setiap datang, ya, boleh diganti dengan ya pasta hari ini lah, pasta gigi, ya. Tapi yang dianjurkan itu adalah dengan siwak yang sebenarnya. Bagi ikhwati wa akhwati ajilakum jami'an, kita lanjutkan. Yang kedua, ya, faedah dari hadis ini adalah wa annahu min awqati ta'akkud istihbab as-siwak inda shalah wa inda wudu. Jadi waktu-waktu yang disuruh kita, yang dianjurkan untuk bersiwak itu lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kita lakukan adalah ketika akan melaksanakan sholat atau ketika hendak berwuduk. Ini lebih ditekankan untuk kita melakukan siwak. Walaupun nanti di luar ini kita bersiwak, tapi ini dianjurkan, lebih disukai oleh Rasulullah SAW kita lakukan, hendak wudhu. Maka itu kita, ya, wudhu, kita bersiwak terlebih dahulu. Apalagi kita akan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wa annahu yustahabbu tajdidul wudhu likulli sholat. Yaitu yang ketiga, bahwasanya disukai itu untuk memperbaharui air, memperbaiki wudhu ketika hendak sholat, walaupun kita rasanya belum belum batal, ya. Tapi kalau kita tajdid, hendaklah kita, itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbaharui lagi wudhu kita, ya, walaupun serasa kita belum batal. Tapi kalau kita mau sholat lagi, nih kalau dikatakan intizar sholat pada sholat, itu menunggu waktu maghrib, kita tadi tidak batal rasanya, tapi kalau kita mau wuduk lagi, itu adalah disukai dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk tajdid al-wudu, memperbaharui air, memperbaharui wuduk kita setiap salat. Ya. Yang selanjutnya adalah itu kita disukai juga untuk mengakhirkan salat Isya itu ke sepertiga malam yang pertama. Kalau nanti kita akan melaksanakan salat berjamaah. Ya, berjemaah. Seperti kita melaksanakan Ramadan, ya, kita mengakhirkan waktu Isya ke sepertiga malam, ya, awal itu, tapi niatnya adalah kita berjamaah, ya, disukai. Kemudian juga di dalam hadis ini ada wa fihi ra'fatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga ada kandungan, yaitu bentuk ra'fah, kasih sayang Nabi. Bentuk kasih sayang wasafaqatihi, ya, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, yaitu falaulal masyaqqah la amaru bidzalik. Mana bentuk sayang Nabi kepada kita? Kalaulah tidak memberatkan umatku. Ya, ini kata-kata, ya, bentuk kasih sayang, bentuk, ya, begitu Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya, ya. Walaupun amal itu ringan, kalaulah tidak memberatkan, walaupun di situ hikmah yang banyak, kita melaksanakan siwak. Nah, bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita, ya. Nah, kita senantiasa berkirim selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kita ikhwah sekalian, ya, dapat masuk dalam kelompok yang senantiasa mengikuti sunnah, saking rindunya kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Tidak ada yang lebih kita cintai lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini juga ada kandungan wa fihi anna daral mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat.
Ya. Itu apa namanya itu? Itu kaidah usuliyah, kaidah usul fikih. Kalau ada yang mudarat ditolak dulu. Walaupun nanti maslahatnya banyak, kan maslahatnya banyak ini, ya kan? Ya. Kan juga ada membawa kebaikan. Tapi kalau itu rusak, kita tolak. Ya. Menolak kerusakan diakibatkan lebih diutamakan daripada ya mendatangkan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir dari apa ini kandungan hadis ini adalah wa fihi fadlul wudu wassalah al musta'mal ma'ahuma aswa, yaitu keutamaan berwudu dan sholat yang menggunakan ya kedua-duanya dengan melakukan amalan siwak. Apa itu? Ketika kita wudu kita melakukan siwak, ketika sholat kita juga bersiwak. Nah, ini dia tentang ya keutamaan kita melaksanakan amalan siwak tadi, ikhwas sekalian. Hendaklah kita perhatian ya, kita miliki siwak ya, kita amalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Kemudian adab yang ketiga tentang wudu, itu al-adabus tsalis, adab yang ketiga, yaitu isbaghil wudu. Apa itu isbaghil wudu? Menyempurnakan wudu, sempurna ya. Menyempurnakan wudu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, fi sahihain ya, dari Naim bin Abdullah Al-Majmar berkata, apa katanya? Ra'aitu Aba Hurairah, aku melihat Aba Hurairah radhiyallahu taala anhu yatawadda, dia berwudu, fa ghassala wajhahu ya, maka dia membasuh wajahnya, fa asbaghal wudu, maka dia sempurnakan wudu. Nah, ini perlu kita perhatikan ikhwas sekalian. Kadang kita mencuci muka itu hanya sini aja. Jadi hendaklah kita perhatikan, jangan ada sedikit pun dari anggota wajah kita ini yang tertinggal. Di mana itu? Dari ujung rambut sampai ke batas dagu kita. Ini semuanya adalah anggota wajah ya. Yang wajib atau yang harus air itu kita sirami semuanya ya. Terkadang kan kita lihat ikhwas sekalian hanya ya membasuh seperti ini aja, yang ini tinggal. Nah, itu nanti la yu'adzab, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi nanti di yang sering dilalaikan oleh kita berwudu, di ujung tumit. Nah, kadang menyiram air itu dari apa aja? Dari depan ya. Nah, ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita isbaghil wudu. Hendaklah kita sempurnakan air wudu itu sampai ke batasnya. Batas wajah itu dari ujung rambut sampai ke dagu ya. Dan disunnahkan kita lagi menyeling, kita yang punya jenggot ya, adalah menyelingi air wudu dengan sampai masuk ke dalam jenggot. Tsumma ghassala yadahul yumna hatta asraga fil asr ya. Kemudian dia membasuh tangan kanannya dan bersegera sampai kepada batas siku. Nah, ini terkadang kita lihat ada sebahagian orang berwudu hanya menyiram sini saja ya, tidak sampai ke ujung siku. Jadi hendaklah sampai ke perhatian kita 3 kali ini, sampai ke ujung siku ini harus basah sempurna ya. Jangan ada satu sebesar daun kuku saja menempel tidak kita basahi ya. Maka ini dicontoh oleh Abu Hurairah berwudunya ya. Kemudian dia basuh tangan kirinya sampai kepada siku. Ya, siram lagi. Nah, kaifiah di sini ada 2. Boleh kita menyiram dari atas ya, dan boleh juga dari ujung jari ke siku. Boleh dari siku sampai ke ujung jari. Ini ya sunnahnya, hadisnya ada ya, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ghassala rijlainil yumna. Nah, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Ya, tadi di sini membasuh kepalanya sampai dalam hadis ini tidak disebutkan
membasuh setelah muka baru ke kepala, ya. Kemudian dia membasuh kakinya sampai ke kedua mata kaki, ke mata kakinya. Yang sebelah kanan sampai ke mata kaki, sampai ke tumit. Tsumma ghasala rijla yusra hatta asra, sampai juga sebelah kiri. Nah, seperti itulah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, khusus kepada kepala itu kita langsung, ya, seperti yang kita amalkan, ikhwaskan, itulah hadis yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum al-ghurrul muhajjalun yaumul qiyamah min isba'il wudu faman istata'a minkum falyutallil ghurratahu wa tahjilihi. Kalian nanti seperti ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran muhajjalin? Pada hari kiamat, orang-orang yang menyempurnakan menyempurnakan wuduknya. Maka barang siapa di antara kalian yang sanggup, hendaklah dia panjangkan sedikit, ya, dia lebihkan, ya, dari batasan-batasan tadi, batasan air wuduk tadi, ya. Di dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ala adullukum ala man yamullahu bil khataya wa yarfu darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbagil wudu alal makarih. Ya, berkata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian? Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, isbagil wudu alal makarih, sempurnakan wudu dalam keadaan kalian benci. Artinya benci itu artinya dalam keadaan kondisi kalian sulit, hendaklah kita menyempurnakan wudu. Apa kata kita itu? Dalam hal kondisi kita dingin, ya, kita tetap menyempurnakan wudu. Wa kasratul huta ilal masajid, dia memperbanyak langkah-langkah ke masjid, ya. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu satu waktu solat ke solat berikutnya, seperti maghrib ke isya, ya. Fadzalikumur ribat, itu adalah ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Berjaga-jaga di batas, ya, di perbatasan. Itu musuh, pengawal perbatasan, itu mereka mendapat keutamaan, ya. Maka ini akan meninggikan derajat kita dan akan menghapus dosa-dosa kita yang di amalan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian, fa isbagil wudu, ya, maka menyempurnakan wudu itu adalah min adabil wudu, dari antara adab-adab wudu seperti yang disebutkan oleh pengarang ini, oleh Syekh, ya. Yang dimaksud dengan isbagil wudu itu adalah ai antabluhul mawadi wa tawaffa kullu udun haqqahu, yaitu menyampaikan, ya, setiap tempatnya itu, ya, sampai kepada batasan-batasan dan haknya itu, melewati. Kalau kita sini kan, tapi melewati sedikit, nah, itu dia salah satu bentuk ghurrar muhajjalin. Ghurrar muhajjalin itu adalah nanti seperti muka kita ini bercahaya, ya, seperti dari kejauhan kita lihat kalau ada sapi yang dia itu belang, ya, itu membedakan antara sapi, akan nampak jelas dari jauh. Orang-orang yang berwuduk nanti, kata Rasulullah SAW, kita yang berwuduk ini, itu nanti akan nampak ghurratul muhajjalin, wajah anggota-anggota wuduk kita itu bercahaya. Ya, ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang senantiasa menjaga wuduknya. Kemudian dikatakan lagi, asbaghi ay akmalahu wa balagh fihi az-ziyadah, ya. Menyempurnakan itu maksudnya, asbagh itu menyempurnakan dan melewati dari batas yang ditentukan, ya, seperti mata siku tadi dan mata kaki, ya. Nah, sekali ini menurut Allah SWT, kita lihat dari amalan, dari contoh-contoh tadi, ya,
Ini yang hadis yang dijelaskan oleh Abu Hurairah tentang pelaksanaan dari menyempurnakan wudhu tadi. Kita lihat di sini ada beberapa faedah dari hadis kita baca ini adalah yang pertama istihbab al-bad'u bil yamin fil wudu. Apa itu yang pertama? Disukai memulai sebelah kanan setiap kita akan berwudu. Ya, jadi mulai dengan amalan yang kanan, membasuh tangan kanan, ya, baru kiri, membasuh kaki kanan, baru kaki kiri. Jadi setiapnya kita mulai dengan anggota bagian kanan. Kemudian yang kedua, wa fihi fadilatu hadhil ummah haitsu ya'tuna ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya. Yang kedua adalah dalam hadis ini ada kandungan keutamaan umat ini, yaitu haitsu ya'tu ghurran muhajjalin, yaitu mereka akan datang nanti dengan ghurran muhajjalin, wajah yang bercahaya dari bekas-bekas wuduk yang mereka lakukan di dunia. Ya. Ini ya sekalian, ya, keutamaan yang kita dapatkan nanti di yaumul mahsyar atau di yaumul qiyamah. Kemudian wa fihi fadilatu isbaghil wudu. Dan juga yang ketiga, dalam hadis ini dapat kita petik keutamaan untuk menyempurnakan wudu. Maka kita harus perhatian jangan sampai kita mengurangi, ya, tapi kita lebihkan sedikit dari batasnya. Itu yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa fihi istihbab mujawaz mahal fard. Ya, yang keempat itu adalah disukai melewati batasan-batasan yang tentu tadi, lebih dari sedikit dari mata siku dan lebih dari kedua mata kaki. Tapi tidak gulu. Apa itu? Tidak berlebihan. Ada pula yang sampai ke apa, Pak? Sampai ke apa namanya? Lutut, ya. Nah, ini tidak sampai ke lutut, ya. Di sini sampai pula ke apa, ya? Nah, ini apa itu ghulu, berlebih-lebihan dia dalam berwudu. Ini tidak dibenarkan, ya, tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi annahu kullama kana al-masjid abad. Nah, ini keutamaannya kata Syekh. Di sini ada keutamaan tatkala masjid jauh dari ria, ya. Beruntunglah orang-orang yang jauh rumahnya dari masjid. A'zam abad, ya. Abad azumal ajra. Jadi yang paling jauh rumahnya banyak pahalanya. Bukan berarti yang dekat masjid tidak, apa ya? Tapi yang apa itu yang jauh dari rumah tentu langkahnya lebih banyak daripada yang dekat dengan masjid, ya. Wa qasrul huta ilal masajid. Dan banyak langkah-langkah menuju masjid, ya. Wa qasratul huta takunu bi bu'did dar. Dan banyaknya langkah-langkah menuju masjid itu disebabkan jauhnya rumahnya, ya, dari masjid. Wa qasratut tikrar, dan seringnya berulang-ulang dia menuju masjid. Nas'alullaha min fadli. Jadi ini keutamaan tentu yang berdasarkan hadis ini, orang yang jauh rumahnya banyak pahalanya dari yang dekat dari masjid. Bagaimana yang dekat masjid? Tentu dia harus apa? Banyak-banyak lagi berjalan ke masjid, ya. Tapi kita lebih. Nah, dari sini juga lebih diutamakan kita berjalan kaki. Jadi kasratul huta itu adalah al-masyu alal aqdam. Itu apa tuh? Berjalan kaki. Tidak berkendaraan, ya. Maka kita lihat para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umi Maktum, ya, dia berjalan dari rumahnya, dia buta, tidak ada penunggangnya, tidak adanya, tapi dia berjalan kaki menuju Masjid Nabawi. Ini, ya, ikhwas sekalian, hendaklah kita menjaga ini, yang mendapatkan keutamaan, ketinggian, ya, dalam menjaga adab-adab wudhu. Ya, insyaallah. Mungkin itu, ya, pembahasan kita di malam ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu adab yang keempat. Baik, berarti malam ini kita membahas berapa adab?
Berapa adab yang kita bahas? 3. Yang pertama tadi? Pertama? Ulangi lagi Sumargono. Ya, antum lebih apa tuh? Dikoh. Lebih mencatat, melihat. Untuk mengulangi. Yang pertama? Membaca basmalah ketika akan berwudu. Ada beberapa cara membaca bismillah ini. Antum jelaskan sedikit. Ada 3 kaifiah tadi. Yang pertama di awal, yang pertama disukai itu adalah di awal setiap kita akan berwudu. Kemudian kalau kita ingat di tengahnya, tetap kita membaca basmalah. Kalau kita lupa bagaimana? Tetap wudunya sah. Kalau disengaja meninggalkan basmalah bagaimana menurut para ulama? Tidak sah. Ya. Baik. Tadi ada 3 penafian, ada nafyu. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk 3 nafi tadi? Ya, harusnya ada hadiah nih penitia ya. Jumi mengurus. Ada 3 nafi yang saya sebutkan tadi. Abu Eko masih ingat? Eri. Yang pertama nafyu. Pertama nafyu. Menafikan nafyus apa tadi? Sihah, ya. Nafyu sihah. Apa itu contohnya? Anda contohkan tadi? Benar? La solata liman, bukan itu ya. Itu basmalah. Tapi kalau solat itu la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya. Tidak sah solat seseorang kalau tidak membaca Fatihah, itu contohnya. Itu menafikan apa itu? Sihah. Yang kedua, nafyu al-kamal. Apa contohnya nafyu kamal tadi? Ya, seperti la solata liman lam yazkurismallah alaihi. Itu ya hadisnya. Apa artinya? Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak dia menyebut nama Allah. Yang ketiga, nafi apa? Nafi al-wujud. Apa itu nafi wujud? Menafikan ketiadaan. Apa contoh tadi? La rajula fil bait, atau la rajula fil masjid. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam masjid. Ini tidak ada sama sekali. Ini dia bentuk 3 penafiat. Nah, kemudian apa lagi adab yang kedua tadi? As-siwak. Ya. Baik. Kapan diutamakan kita mengerjakan siwak? Waktu yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan siwak itu adalah ketika hendak berwudu dan ketika hendak salat. Ini waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah kita lakukan, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga kalau dia datang ke rumahnya yang pertama beliau lakukan adalah bersiwak. Ya. Ini untuk menjaga adab ini yang kita lakukan. Baik, kemudian ikhwah sekalian, adab yang ketiga, yang terakhir tadi kita bahas, isbagh, menyempurnakan wudu. Bahasa Arabnya apa? Isbaghil wudu. Jayid. Ada tadi istilah ghurratul muhajjalin. Apa itu ghurrah al-muhajjalun?
Kepada siapa diberikan laqab gelar Ghurrah Mujalin ini? Orang yang amalan apa yang kita lakukan kalau kita nanti datang hari kiamat dengan Ghurrah Muhajjalin? Ya, kenapa kita percaya? Dengan wudu kita akan datang dengan wajah yang bercahaya. Nah, ikhwas sekalian dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dia adab-adab yang penting kita jaga, baru 3. Insyaallah taala kita akan lanjutkan adab-adab berikutnya tentang wudu, ya, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini berfaedah kepada kita semua dan menambah khasanah kita. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan syaitan. Namun pun kita tutup dengan baca khatam jelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.